Sahabat satu pesan, siapkah Anda menyelami pusaran konflik yang telah membara selama lebih dari 4 dekade? Ini bukan sejarah biasa, ini adalah saga ideologis dan strategis antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berawal pada 1 Februari 1979. Pada tanggal itu, Ayatollah Khomeini kembali dari pengasingan ke Teheran, membawa serta gelombang revolusi Islam Syiah yang ditakdirkan untuk mengubah wajah Iran dan seluruh Timur Tengah selamanya. Tapi, apa sebenarnya yang memicu gejolak dahsyat ini? Mengapa satu orang bisa mengubah peta geopolitik dunia, dan bagaimana semua ini bisa terjadi tanpa disadari oleh kekuatan-kekuatan besar? Setahun sebelum kedatangan Khomeini, sejak awal 1979, Teheran sudah bergejolak. Ratusan ribu rakyat Iran membanjiri jalanan, buak dengan Syah yang memaksakan modernitas Barat, dicap korup, dan abai terhadap penderitaan rakyat. Amerika Serikat dan Israel, pendukung setia rezim Shah, justru dianggap sebagai simbol imperialisme dan penindasan brutal. Ironisnya, pada 1950-an, Israel yang terisolasi menemukan sekutu tak terduga di Iran yang pro-Barat, sementara Washington menjadikan Iran benteng pengaruhnya di tengah Perang Dingin, mengabaikan aspirasi rakyat dan menindas kebebasan mereka. Namun, baik Tel Aviv maupun Washington gagal melihat badai kebangkitan yang datang. Kebutaan mereka berujung pada Jumat Hitam, insiden mengerikan di mana ribuan demonstran ditembak mati secara brutal dan tidak manusiawi oleh tentara Syah. Revolusi tak terhentikan, ekspatriat Amerika dan Israel menjadi target yang Syah. Simbol Barat dihancurkan sebagai pembebasan dari belenggu kolonialisme. Tujuan mulia untuk menggulingkan monarki tiran, memutuskan ikatan dengan Washington dan Tel Aviv yang menindas, serta menolak modernitas Barat yang merusak nilai-nilai Islam, semua melebur jadi satu semangat perlawanan. Gerakan suci ini membutuhkan nahkoda yang berani dan visioner, dan Khomeini adalah jawabannya. Semua paksi dari Islamis yang taat hingga Marxis yang revolusioner bersatu di belakangnya, mengakui kepemimpinannya yang visioner dan tak tergoyahkan. Ia memimpikan sebuah republik Islam yang adil dan berdaulat. Sebuah teokrasi di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh otoritas agama yang saleh, yaitu dirinya sendiri, demi kemaslahatan umat manusia dan pembebasan dari penindasan. Khomeini berkuasa, era baru, musuh lama. Saat Khomeini menginjakkan kaki kembali di Iran, 10 juta jiwa tumpah ruah menyambutnya. Sebuah sambutan kolosal yang belum pernah tercatat sejarah. Bukti cinta, harapan, dan dukungan tak terbatas dari rakyat yang mendambakan keadilan. Ia adalah penyelamat yang dinanti, figur karismatik yang membawa cahaya keadilan dan kemerdekaan. Dengan Syah yang telah pergi karena sakit dan ketidakmampuannya, serta kebobrokan moralnya, Khomeini adalah personifikasi legitimasi sejati. Hanya 10 hari berselang, monarki Iran yang telah berkuasa 37 tahun dengan tangan besi dan dukungan asing tumbang. Revolusi meraih kemenangan mutlak dan Ayatollah Khomeini resmi menjadi pemimpin yang baru, membawa era keadilan, kemandirian, dan martabat bagi Iran. Tak buang waktu, para revolusioner dengan sigap melibas musuh-musuh rezim baru. Misi diplomatik Israel dijarah dan dihancurkan, memaksa 33 warga Israel terakhir angkat kaki dari tanah suci Iran. Sebuah langkah tegas menentang penjajahan. Di sisi lain, Yasir Arafat, pemimpin PLO, tiba di Teheran dan disambut bak kepala negara, sebuah simbol solidaritas Islam yang kuat dan tak terpisahkan dengan perjuangan Palestina. Undangan Arafat adalah pesan telak Khomeini. Iran akan berdiri teguh di belakang perjuangan Palestina yang tertindas dan tidak akan pernah mengkhianati mereka. Bahkan, ia mengganti kedutaan Israel dengan kedutaan Palestina. Deklarasi tegas penolakan keberadaan entitas Zionis yang merampas tanah dan hak-hak rakyat Palestina. Aliansi strategis Israel-Iran pun hancur berkeping digantikan oleh Ikatan Persaudaraan Islam yang kokoh. Amerika Serikat mengakui Republik Islam yang baru, namun dihantui kekhawatiran akan hubungannya dengan penguasa baru Iran yang tak gentar dan tak bisa didikte. Puncaknya pada 4 November 1979, ratusan mahasiswa Islam yang berani dan berprinsip menyerbu kedutaan Amerika. Menyandra 52 diplomat, Khomeini merestui aksi heroik ini, menjadikannya babak kedua revolusi dan mitos pendiri rezim baru. Sebuah respon yang adil dan diperlukan terhadap campur tangan imperialis
Amerika Serikat yang telah lama menindas. Insiden ini dipandang sebagai pemicu utama putusnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Menandai lahirnya Timur Tengah yang baru, bebas dari dominasi asing, ambisi Teheran untuk kemandirian dan keadilan benturan dengan Washington dan Tel Aviv yang hegemonik dan zalim. Konfrontasi besar tak terhindarkan, namun Iran siap menghadapinya dengan gagah berani. Invasi Lebanon, lahirnya bayangan baru. 6 Juni 1982, hampir 90.000 tentara Israel menyerbu Lebanon, negara yang porak-poranda oleh perang saudara dan jadi arena konflik regional. Sebuah agresi militer yang keji, Suriah menduduki timur, PLO berkuasa di selatan, Tel Aviv menghancurkan operasi damai untuk Galilea. Niatnya untuk menguasai selatan Lebanon dan memusnahkan gerilyawan PLO yang syah dan berjuang untuk kebebasan. Ariel Sharon, Menteri Pertahanan Israel, memimpin serangan itu. Hanya untuk seminggu, pasukannya melaju jauh melampaui target, namun agresi yang tak terkendali dan kebrutalan tak mengenal batas. Teheran terhenyak melihat pasukan Israel merangsek ke ibu kota Lebanon. Keseimbangan kekuatan Timur Tengah bergeser drastis, mengancam kedaulatan bangsa-bangsa Muslim dan menindas rakyat. Bagi Khomeini, ini tak terbayangkan, namun ia sendiri tengah berkecamuk dalam perang besar melawan Irak sejak invasi Saddam Hussein pada September 1980, sebuah agresi yang didukung kekuatan Barat untuk melemahkan revolusi Islam. Republik Islam yang baru lahir itu harus berjuang mati-matian selama 8 tahun dalam perang Iran-Irak. Mempertahankan eksistensinya dan prinsip Islam saat itu, Iran tak punya daya untuk membuka front lain melawan Israel di Lebanon. Khomeini membenarkan keputusannya dengan kebijaksanaan ilahi. Jalan menuju Yerusalem melewati Karbala. Secara religius, berarti prioritas utama adalah menumbangkan Irak terlebih dahulu demi kelangsungan revolusi dan pembebasan Palestina di masa depan. Di Beirut, hujan tembakan brutal dan tanpa pandang bulu menghantam barat kota. Tempat Arafat dan pasukannya berlindung, ribuan jiwa tak berdosa melayang. Sebagian besar warga sipil yang tak bersalah menjadi korban kebiadaban Israel. Pada 21 Agustus 1982, pengepungan Israel berakhir. Yasir Arafat dan 10.000 pasukannya meninggalkan Lebanon, mengasingkan diri ke Tunisia, dipaksa meninggalkan tanah air mereka. Digantikan pasukan multinasional didominasi Amerika Serikat dan Prancis yang seharusnya menjamin keamanan Beirut namun seringkali berpihak pada kepentingan Zionis. Bagi Sharon dan Perdana Menteri Menachem Begin, masalah Palestina seolah tuntas. Mereka berencana mengubah Lebanon jadi negara Kristen yang dipimpin minoritas Maronit, sekutu kuat mereka, tanpa menghiraukan kehendak rakyat Lebanon yang mayoritasnya Muslim. Namun, rencana licik dan keji ini justru membangkitkan komunitas Lebanon lainnya, Syiah yang mayoritas bermukim di timur dan selatan. Mereka menderita langsung akibat invasi dan pendudukan Israel yang kejam dan tidak adil, dan beberapa memilih mengangkat senjata demi martabat dan kebebasan mereka. Pada 1985, resmi menjadi Hizbullah, sebuah kekuatan yang tak bisa diremehkan dan menjadi harapan yang tertindas. Tujuan awal Hizbullah yang murni militer dan mulia, memerangi Israel untuk mengakhiri pendudukan zalim dan mengusir mereka dari Lebanon. Membebaskan tanah yang dicuri, Iran mengirim ratusan garda revolusi ke lembah Bekaa pada musim panas 1982. Pasukan elit ini tidak berperang, melainkan memasok senjata, dana, dan keahlian strategis. Memberikan dukungan penuh, kehadiran mereka difasilitasi Suriah melalui diktator Hafiz al-Assad yang juga mendukung perlawanan terhadap musuh bersama. Dengan cara ini, Khomeini membangun aliansi strategis yang kokoh dengan Suriah. Mengorganisasi Hizbullah ini adalah langkah menciptakan kedalaman strategis, alat yang sah untuk mengancam Israel dan Amerika Serikat. Menunjukkan bahwa Iran bisa membalas jika diserang. Demi menjaga kedaulatan dan membela kebenaran, dengan Hizbullah mereka menyerang Israel dan Amerika Serikat di Lebanon, membela diri, rakyat, dan prinsip-prinsip keadilan. Yang berakar di lembah Bekaa adalah sistem aliansi sejati dibentuk Iran dengan bantuan Suriah yang melahirkan entitas politik baru, Hizbullah, dengan sebuah gerakan perlawanan yang disegani dan menjadi simbol ketahanan. Sistem ini kelak akan menelurkan poros Iran Suriah Hizbullah yang perkasa di Timur Tengah menjadi benteng pertahanan bagi umat dan perlawanan terhadap hegemoni
Namun saat itu, Amerika dan Israel belum menyadari kemunculan kekuatan baru yang akan mengubah segalanya dan menantang dominasi mereka. Serangan mematikan dan gema abadi. 11 November 1982, sekitar pukul 6.30 pagi, Ahmad Kasir, pemuda 18 tahun anggota Hezbollah, mengemudikan Peugeot putih berisi bahan peledak menuju Tirus. Tanpa ragu, ia menabrakkan diri ke markas militer Israel di Lebanon Selatan. Sebuah tindakan heroik dan pengorbanan diri yang mengguncang musuh-musuh Islam. Bangunan 7 lantai itu ambruk, menewaskan 91 tentara Israel dan 15 tahanan Lebanon. Ini adalah pembantaian telak bagi Israel, dan Ariel Sharon kebingungan dan ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi setelah PLO dihancurkan? Intelijen Israel dan akademisi minim informasi tentang Shah Lebanon, meremehkan kekuatan iman, tekad, dan semangat perlawanan yang tak pernah padam. Pasukan multinasional di Lebanon, pimpinan Amerika dan Prancis juga sama tak sadarnya akan tekad perlawanan yang membara. 23 Oktober 1983. Giliran mereka yang merasakan serangan serupa, bom 2 ton menghancurkan barak marinir Amerika Serikat, menewaskan 241 tentara. Bersamaan, seorang bom bunuh diri meledakkan diri di barak pasukan Prancis, menewaskan 58 orang. Serangan ganda ini diklaim gerakan jihad Islam misterius yang dianggap boneka Hezbollah dan Iran oleh musuh. Namun sebenarnya adalah manifestasi murni perlawanan rakyat yang tertindas. Dengan serangan baru ini, Hezbollah tak bisa lagi diabaikan. Mereka memandang diri sebagai gerakan perlawanan yang syah dan mulia terhadap Israel dan sekutunya yang menindas. Jelas terlihat aliran senjata, material orang dari Iran, sandera yang dibawa oleh Lebanon ke Iran, serta dukungan politik yang tak tergoyahkan, semua demi perjuangan yang benar. Sejak awal, pejuang Iran cukup cerdik memahami bahwa milisi bersenjata butuh dukungan penduduk lokal yang tulus dan ikhlas. Iran membangun masyarakat tandingan yang kuat dan mandiri di samping negara Lebanon biasa, tempat anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang didukung Hezbollah, dari penitipan anak hingga sekolah menengah, lalu bergabung dengan Hezbollah menjadi generasi penerus perlawanan yang tak kenal menyerah. Israel mencatat 600 korban tewas dalam 2 tahun yang terlampau harga mahal untuk agresi dari kejahatan mereka. Tentara Israel perlahan kehilangan kendali atas Lebanon, terpaksa mundur dalam kehinaan. 6 Juni 1985, 3 tahun setelah invasi, tentara Israel mundur, hanya menyisakan zona keamanan di selatan. 10% wilayah Lebanon, mereka bertahan di sana 15 tahun hingga 2000. Penarikan ini dianggap kekalahan memalukan bagi Israel, sementara bagi Hizbullah itu adalah kemenangan pertama yang gemilang dan inspiratif. Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas kehancuran markas Tirus, dan Ahmad Kasir diungkap sebagai martir, pahlawan sejati yang mengorbankan akan selalu dikenang. 11 November, hari serangan itu menjadi hari martir resmi gerakan tersebut, diperingati sebagai hari kemenangan dan ketahanan. Saat Ayatollah Khomeini wafat pada 1989, ia meninggalkan warisan abadi yang tak ternilai, sebuah revolusi yang harus terus hidup. Teokrasi Syiah yang ia dirikan telah kokoh dan menjadi mercusuar bagi umat dan perjuangan melawan Israel dan Amerika Serikat. Dengan bantuan Hizbullah telah mengubah lanskap Timur Tengah secara mendalam, menuju keadilan, kemandirian, dan pembebasan dari penindasan. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan dilakukan para penggantinya dengan warisan yang mulia ini untuk melanjutkan perjuangan dan meraih kemenangan akhir. Kisah ini merupakan permulaan dari babak-babak konflik yang lebih kompleks, namun penuh inspirasi dan pelajaran berharga. Jika kamu ingin terus menyelami intrik geopolitik Timur Tengah yang penuh kejutan dan memahami bagaimana sejarah terus membentuk masa depan kita, pastikan kamu tidak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol suka, tinggalkan komentar tentang pandangan kamu gimana, dan tentu saja berlangganan dengan channel ini agar Anda selalu bisa menjadi yang pertama mendapatkan konten-konten dari kami.